Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita melanjutkan topik kita tentang ekspresi kasih Kristen berdasarkan Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam bagian yang pertama kita sudah melihat ada dua ekspresi dari kasih Kristen. Itulah mengasihi dengan tulus, ayat yang ke-9, dan membenci kejahatan serta mencintai kebaikan, masih di dalam ayatnya yang ke-9. Nah, hari ini kita akan membahas ekspresi kasih Kristen yang ketiga. Di dalam ayatnya yang ke-10 kita bisa melihat ekspresi kasih Kristen yang ketiga itulah menciptakan suasana kekeluargaan atau membangun suasana kekeluargaan. Perhatikan kalimat, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, saudara, istilah saling mengasihi itu dipakai kata Yunani pilostorgos, ya, yang artinya kasih dalam keluarga atau kasih sebagaimana yang ada dalam sebuah keluarga, ya. Di dalam keluarga kita akan menemukan bagaimana kasih orang tua dengan anak, kasih anak dengan orang tua, kasih suami dengan istri, kasih saudara dengan saudara, dan seterusnya. Ya. Nah, kehidupan Kristen ya dinyatakan dengan hidup dalam kasih, di mana kasihnya tersebut, saudara, diekspresikan dengan membangun suasana atau menciptakan suasana kekeluargaan. Dengan kata lain, kehidupan gereja atau kehidupan jemaat ini seharusnya sama seperti kehidupan di dalam keluarga. Ya. Mengapa demikian, saudara? Istilah jemaat, istilah gereja dalam Alkitab juga digambarkan sebagai sebuah keluarga. Ya. Dan sudah seharusnya kehidupan jemaat, kehidupan gereja, kehidupan orang-orang percaya adalah kehidupan seperti dalam keluarga. Tentu keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga Allah. Saudara dan saya dan semua orang-orang percaya yang sudah mengalami karya penebusan Kristus adalah anggota dari satu keluarga. Nah, kalau kita ini adalah anggota dari satu keluarga, saudara, maka kita sebenarnya bukan orang asing di dalam jemaat. Ya, aneh rasanya kalau ada orang masuk gereja, dia merasa seperti orang asing, ya. Dia merasa seperti tidak dipedulikan, saudara ya. Padahal Alkitab mengajarkan kita bahwa ekspresi kasih Kristen itu di dalam kehidupan berjemaat adalah menciptakan suasana kekeluargaan, ya. Artinya kita bukan orang asing di dalam jemaat. Kita bukan orang asing di dalam gereja. Selain itu, saudara, kita juga bukan kelompok-kelompok yang saling mengisolir. Kadang-kadang ada di dalam gereja kelompok-kelompok, saudara ya. Terjadi pengelompokan-pengelompokan. Nah, ini bukan lagi hidup di dalam kasih. Kelompok yang satu menjelekkan kelompok yang lain, ya. Kelompok yang A menjelek-jelekan kelompok B. Orang ingin masuk kelompok A, orang ingin masuk kelompok B, ya. Apalagi, saudara, dalam masa-masa misalnya pemilu, ya, kadang-kadang jemaat menjadi terbelah, ya. Kenapa? Yang satu pendukung A, yang satu pendukung B, gontok-gontokan, saudara, bertengkar hanya karena perbedaan calon pemimpin bangsa dan negara ini. Nah, itu seharusnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan bergereja, ya. Tidak boleh ada kelompok-kelompok yang saling mengisolir satu dengan yang lain. Tentu saja kalau ini terjadi berarti kasih kita sudah menjadi hambar, ya. Kita adalah keluarga. Kenapa? Kita adalah saudara, ya. Karena kita mempunyai satu Bapa. Siapa Bapa kita? Yaitu Allah Bapa. Kita punya satu Tuhan, itulah Yesus Kristus, dan kita dimeteraikan dalam roh yang sama, itulah Roh Kudus. Kalau Bapa kita satu, Tuhan kita satu, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, satu meterai, itulah Roh Kudus. Maka sebenarnya kita adalah keluarga. Kita adalah saudara di dalam keluarga
keluarga Allah ini. Oleh sebab itu saudara, mari kita bangun, mari kita ciptakan gereja kita ini sebagai sebuah keluarga, di mana kita saling mengasihi, di mana kita tidak lagi merasa orang asing, tidak ada lagi kelompok-kelompok, tembok-tembok di dalam gereja yang saling mengisolir. Tidak, saudara ya. Mari kita ciptakan gereja kita, kehidupan kita dalam berjemaat ini dengan suasana kekeluargaan. Ini ekspresi kasih. Orang yang ditinggali kasih Allah, dia pasti memiliki kerinduan, keinginan untuk membangun gereja, membangun jemaat sebagai sebuah keluarga Allah. Oleh sebab itu, ini panggilan kita. Mari kita bangun kehidupan gereja ini, saudara, sebagai sebuah keluarga, ya, di mana kita saling mengasihi, juga kita saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ini dia. Apa maksudnya mendahului dalam memberi hormat, saudara ya? Nah, mendahului dalam memberi hormat ini artinya saudara dan saya, kita semua orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, di dalam gereja, di dalam persekutuan, kita hidup saling menghormati, saling menghargai tanpa pandang sukunya, tanpa pandang status ekonominya, tanpa pandang apa pangkatnya, apa kedudukannya, warna kulitnya, rasnya, tingkat pendidikannya, profesi, pekerjaannya, penghasilannya, atau bahkan saudara persembahannya. Ya, jangan sampai karena orang itu memberikan persembahan yang banyak, oh kita sering mengunjungi orang itu, ya, kita berteman dengan orang itu. Ini bukan kehidupan keluarga, saudara. Ini sama saja dengan kehidupan simbiosis mutualisme, ya. Ini merupakan sebuah kehidupan, bisa dikatakan menjadi sebuah kehidupan bisnis, ya. Bagaimana bisa saling menguntungkan? Ya, tidak, bukan seperti itu. Hidup saling memberi hormat artinya saudara dan saya saling menghormati saudara-saudara seiman kita dengan tulus, ya, tanpa pandang bulu. Tidak boleh kita yang adalah keluarga Allah justru saling merendahkan sesamanya. Sebaliknya, hendaknya kita saling merendahkan diri kita masing-masing. Ya, jangan merendahkan orang lain, rendahkanlah diri kita. Karena itu yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Saling menghormati tanpa pandang bulu. Kita bergaul dengan semua kalangan yang ada di jemaat kita. Baik orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang berpendidikan, atau orang yang mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi, orang yang status ekonominya berbeda, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita pandang mereka semua adalah keluarga. Bukan kita pandang berdasarkan status kemanusiaannya. Nah, inilah yang ketiga ekspresi dari kasih Kristen, membangun suasana kekeluargaan. Yang keempat, saudara, bagaimana ekspresi kasih orang Kristen? Ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ekspresi kasih Kristen yang keempat adalah dia semangat di dalam melayani Tuhan. Ya, ini dia ya. Tentu saja orang yang sudah memiliki kasih Allah, ya, dia pasti semangat untuk melayani Tuhan. Kenapa? Dia melihat bagaimana kemurahan Tuhan yang luar biasa itu telah dia terima. Dia yang tadinya orang terkutuk, orang terhilang, orang yang harusnya dibinasakan, justru dikasihi, justru dilepaskan dari kuasa dan kutuk dosa, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Tentu saja ketika dia mengalami, merasakan, menyadari kasih Allah itu, inilah yang membuat dia semangat di dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, motivasi, tujuan, alasan kita di dalam melayani Tuhan, sekali lagi, ini semata-mata bukan karena kekuatan kita, bukan karena ada tujuan-tujuan yang bisa mendatangkan keuntungan pribadi bagi kita. Tidak,
kita melayani Tuhan, motivasi, tujuan, alasannya adalah kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang menjadi semangat kita di dalam melayani Tuhan. Ya, memang saudara, tidak ada kehidupan kita sebagai orang yang melayani Tuhan ini bebas dari tantangan, bebas dari hambatan atau rintangan. Mungkin saja kita akan menemukan tantangan, hambatan, dan rintangan di dalam semangat kita di dalam melayani Tuhan. Tetapi saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, dialah yang terus membakar semangat kita di dalam melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu, mari kita tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Ini adalah ekspresi kasih Kristen. Semangat di dalam melayani Tuhan. Itu dinyatakan di dalam kita semangat ibadah. Kita semangat belajar firman Tuhan. Kita semangat untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak mau kekristenan kita biasa-biasa saja. Kita mau terus mendapatkan pembaharuan, hal-hal yang baru di dalam pengenalan kita akan Allah. Ini yang namanya semangat. Semangat untuk beribadah, semangat untuk bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, semangat untuk terlibat di dalam pelayanan. Apa yang karunia Tuhan berikan kepada kita, kita semangat, kita maksimalkan di dalam menggunakannya. Tetapi juga semangat di dalam penginjilan, kita memberitakan Injil dengan hikmat Tuhan, kemanapun Tuhan utus kita semangat di dalam memberitakan Injil. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai semangat ini padam oleh karena adanya tantangan, oleh karena adanya hambatan, oleh karena adanya rintangan. Tapi mari kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Paulus menasehati, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, mendidih, dan layanilah Tuhan. Oleh sebab itu, tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Tetap semangat di dalam beribadah. Tetap semangat untuk bertumbuh dalam iman. Tetap semangat untuk memberitakan Injil. Karena itu adalah ekspresi kasih Kristiani. Ekspresi kasih yang kelima, saudara, ayatnya yang ke-12. Itulah bersukacitalah dalam pengharapan. Saudara, istilah pengharapan ini kalau dalam lingkungan orang Yunani, ya, ini mengandung arti mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Jadi yang ada di dalam pemikiran orang Yunani ketika bicara tentang pengharapan, itu tadi, ya mudah-mudahan besok lebih baik daripada hari ini. Nah, di dalam pemahaman orang Yahudi, istilah pengharapan, ya kita memiliki pengharapan di situ maknanya adalah suatu keyakinan yang teguh mengenai masa depan yang cerah. Ya, jadi kalau orang Yahudi bicara tentang pengharapan, itu berarti sebuah keyakinan yang teguh mengenai masa depan yang cerah. Masa depan yang cerah, saya yakin. Ya, itulah pengharapan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita melihat konteksnya dari teks firman Tuhan ini, kita bisa melihat bahwa pengharapan yang dimaksud di sini adalah pengharapan akan kedatangan dunia yang baru atau pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan bersama dengan Kristus. Kita bisa bandingkan itu dalam Roma 8 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ya. Jadi inilah yang menjadi dasar sebenarnya orang Kristen bersukacita. Mengapa dia bersukacita? Karena dia memiliki pengharapan. Dan dia bersukacita di dalam pengharapan tersebut. Ya. Orang Kristen bersukacita karena memiliki pengharapan bahwa dia memiliki masa depan yang cerah. Tak peduli kesesakan apa yang dia alami. Tak peduli seberapa gelapnya penganiayaan, ya, penderitaan yang dia harus alami sebagai bentuk pengabdian imannya kepada Kristus. Dia tetap berpengharapan. Dan dia bersukacita karena itu. Ya. Orang Kristen bersukacita karena memiliki pengharapan, ya, yang teguh, pengharapan yang bersifat pasti. Kenapa? Karena Allah sendirilah yang menjanjikan dan menggenapinya. Ya.
Orang Kristen bersuka cita karena memiliki pengharapan, ya, bahwa akhir dari seluruh hidupnya adalah kemuliaan bersama dengan Kristus, ya. Dan orang Kristen bersuka cita karena memiliki pengharapan, bersuka cita dalam pengharapan, karena pengharapan tersebut bersifat kekal dan tidak akan pernah layu atau berakhir. Inilah luar biasanya pengharapan Kristen. Dan sukacita Kristen itu, sukacita kita itu, saudara, bukan didasarkan pada sesuatu yang sifatnya fana, pada sesuatu yang sifatnya sementara, ya. Tetapi sukacita Kristen yang sejati adalah sukacita di dalam pengharapan. Apa saja itu? Tadi kita sudah sama-sama lihat, ya. Dia bersukacita dalam pengharapan karena dia tahu bahwa seluruh hidupnya endingnya adalah kemuliaan bersama dengan Kristus. Dan ketika dia tahu bahwa akhir daripada hidupnya adalah kemuliaan bersama dengan Kristus, maka apapun situasi dan kondisi pergumulan hidup yang dia alami, dia tetap bersukacita. Dia tidak kehilangan iman percayanya kepada Kristus karena pengharapannya itu adalah pengharapan yang teguh, bukan pengharapan yang semu atau pengharapan yang sifatnya sementara. Nah, oleh sebab itu, saudara, marilah kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita bersuka cita di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah pengharapan yang teguh. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, apapun kesulitan saudara sebagai orang percaya yang saudara alami saat ini, kiranya Tuhan terus mengaruniakan kekuatan penghiburan, ya, meneguhkan pengharapan saudara yang membuat saudara tetap bersuka cita dan terus menaruh pengharapan saudara kepada Kristus. Saudara dan saya bersuka cita karena saudara memiliki pengharapan, bukan pengharapan kepada dunia ini, tetapi pengharapan kepada Kristus. Semua kesulitan kita sebagai orang percaya akan segera berlalu. Ini pengharapan. Ya. Dan tidak ada satu kesulitan, persoalan, pergumulan apapun yang bisa melepaskan kita dari kasih Allah. Bahkan Alkitab mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk kesulitan-kesulitan yang kita alami. Percayalah, Allah sedang mengerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itulah yang membuat kita terus bersuka cita di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara, sandarkanlah pengharapan saudara hanya kepada Kristus. Tetaplah bersuka cita, ya. Biarpun saudara sedang mengalami kesulitan, pergumulan apapun itu, tetaplah bersuka cita. Karena sukacita kita adalah sukacita terhadap pengharapan. Itulah pengharapan kepada Kristus, dan pengharapan kepada Kristus adalah pengharapan yang teguh, yang tidak akan pernah tergoyahkan, dan pengharapan itulah yang menguatkan iman percaya kita, yang terus membuat kita bersuka cita meski kita sedang berada di dalam lembah kekelaman saat ini. Nah, inilah saudara beberapa bagian dari ekspresi kasih Kristen. Kita akan lanjutkan untuk membahas ekspresi Kristen yang lainnya. Dan pastikan saudara untuk terus setia mengikuti renungan firman Tuhan tentang ekspresi kasih Kristen. Dan doa serta harapan saudara, harapan saya adalah saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, dan saudara pada akhirnya mampu untuk mengekspresikan kasih Kristen itu kepada semua orang yang ada di sekitar saudara, secara khusus kepada saudara-saudara seiman yang ada di sekitar saudara. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.